Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rizky Abdillah selaku dosen pengampu media pembelajaran. Baik, saya Nailuna Amah dari kelas PAI 3C akan mempresentasikan materi fikih tentang wudu. Langsung saja, yang pertama pengertian wudu. Wudu menurut arti bahasa atau dalam bahasa Arab berasal dari kata al-wadu'ah. Kata ini bermakna an-nadhafah, yaitu kebersihan dan keindahan. Menurut pandangan syara', wudu adalah membasuh sebagian anggota badan dengan syarat dan rukun tertentu untuk menghilangkan hadas kecil. Pada dasarnya, wudu diwajibkan setiap kali hendak melakukan sholat, karena wudu merupakan syarat sahnya sholat. Ketentuan wudu didasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal mawafiq wamsahu biru'usakum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Selanjutnya, syarat sahnya wudu. Syarat sahnya wudu yaitu ada 5. Yang pertama, air yang digunakan adalah air yang suci dan dapat menyucikan. Berarti air itu tidak boleh menggunakan air yang berasa dan air yang berwarna. Harus air yang suci. Selanjutnya, mengalirkan air pada anggota yang dibasuh. Yang ketiga, tidak ada sesuatu yang dapat merubah sifat air pada anggota wudu seperti sabun dan lain-lain. Selanjutnya, tidak ada yang menghalangi sampainya air pada anggota wudu seperti cat, getah, dan lain-lain. Terakhir, harus masuk waktu sholat bagi orang yang terus-menerus hadas atau da'imul al-hadas. Yang selanjutnya, rukun wudu. Rukun wudu itu dibagi menjadi 6. Yang pertama, niat. Niat adalah menyengaja melakukan sebuah pekerjaan saat memulai pekerjaan tersebut. Niat wudu harus dilakukan ketika membasuh permulaan muka. Bacaan niat wudu yaitu nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala, yang artinya saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Yang kedua, membasuh muka dari tempat tumbuhnya rambut kepala sebelah atas sampai kedua tulang dagu bawah dan dari telinga kanan sampai ke telinga kiri. Selanjutnya, membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Selanjutnya, mengusap sebagian dari kepala, baik itu berupa kulit atau rambut yang ada dalam batas kepala. Yang kelima, membasuh dua kaki sampai kedua mata kaki. Yang terakhir, tertib, yaitu mengurutkan rukun-rukun di atas. Yang selanjutnya yaitu sunnah-sunnah wudu. Sunnah wudu itu dibagi menjadi 11. Yang pertama, membaca bismillah. Membaca bismillah pada permulaan wudu dan berdoa, A'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Yang kedua, kemudian membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan. Yang ketiga, lalu berkumur-kumur, madmadah sambil berdoa, Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka, yang artinya, Ya Allah, berikanlah pertolongan kepadaku untuk selalu membaca kitabmu atau Al-Quran dan berzikir kepadamu. Yang keempat, menghisap air ke dalam hidung
atau istinsyaq sambil berdoa, Allahumma aujid li raihatal jannati wa anta anni radin, yang artinya, ya Allah, perkenalkanlah aku untuk menghirup udara surga sedang Engkau ridho padaku. Kemudian menyemprotkan dan membersihkannya sambil berdoa, Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa min su'id dar, yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari api neraka dan tempat tinggal yang buruk. Yang selanjutnya membasuh muka sambil niat wudu sambil membaca doa, Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyadu wujuhu awliyaik wala taswud wajhi bidulumatik yauma taswud wujuhu a'daik, yang artinya, ya Allah, sinarilah wajahku dengan cahayamu di hari bersinar wajah-wajah kekasihmu, dan janganlah engkau suramkan wajahku dengan kegelapanmu, disuram wajah-wajah musuh-musuhmu. Yang keenam, membasuh kedua tangan sampai ke siku sambil membaca doa ketika membasuh tangan kanan, Allahumma a'tini kitabi yamini wa hasbi hisabai yasira, yang artinya, ya Allah, berikanlah buku catatanku dari tangan kananku dan hisablah dengan hisab yang ringan. Lalu doa ketika membasuh tangan kiri, Allahumma inni a'udzubika an yani kitabi bishmali au min wara'i dhahri, yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu kiranya engkau tidak memberikan buku catatan amalku dari tangan kiriku atau dari belakangku. Selanjutnya, mengusap sebagian kepala atau rambut yang ada dalam batas kepala. Tapi disunahkan untuk mengusap seluruh kepala dengan air. Doanya yaitu Allahumma husni birahmatika wa anzil alayya min barakatika wa adillani tahta dhilli arsyika yawma la dhilli ila dhilluka, yang artinya, ya Allah, berikanlah aku pertolongan kepada rahmatmu, turunkanlah kepadaku pintu-pintu keberkahanmu, dan naungilah di bawah naungan arasy-mu di hari tidak tempat untuk bernaung kecuali naunganmu. Selanjutnya, sunnah mengusap kedua telinga bagian luar dan dalam tangan memakai air yang baru sambil membaca doa, Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu, Allahumma asmi'ni munadiyal jannah ma'al abrar, yang artinya, ya Allah, jadikanlah hamba dari orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, dan pendengarkanlah aku panggilan surga bersama orang-orang yang baik. Yang kesembilan, sunnah mengusap leher dengan air yang baru sambil membaca doa, Allahumma fukka raqabati minan nari wa a'udzubika minas salasila wal aghlal, yang artinya, ya Allah, bebaskanlah leherku dari api neraka dan aku berlindung kepadamu dari rantai dan belenggu neraka. Selanjutnya yang ke-10, kemudian membasuh kaki sampai kedua mata kaki sambil berdoa. Ketika membasuh kaki kanan, Allahumma sabbit qadami ala syiratil mustaqim yauma tazullul aqdamu finnar, yang artinya, ya Allah, teguhkanlah kakiku di atas sirat al-mustaqim di hari kaki-kaki manusia tergelincir ke dalam neraka. Lalu doa ketika membasuh kaki kanan, a'udzubika an tazilla qadami an sirati yaumi tazillu fihi aqdamul munafiqin, yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tergelincirnya kakiku ke dalam neraka di hari kaki-kaki orang munafik tergelincir ke dalam neraka.
Yang terakhir, doa sesudah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Selanjutnya, pembatal wudhu. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari pintu depan, qabul, dan pintu belakang atau dubur, baik berupa zat atau angin, biasa seperti darah atau tidak biasa seperti ulat, baik yang keluar itu najis ataupun suci. Yang kedua, hilangnya akal atau kesadaran, yang disebabkan karena mabuk, gila, pingsan, atau tidur yang tidak menetapi pada tempatnya atau ghairu mumakkin. Yang ketiga, bersentuhan kulit laki-laki perempuan yang sudah dewasa dan bukan mahramnya secara langsung dan tidak ada penghalang atau hail. Yang terakhir, menyentuh kemaluan atau pintu dubur dengan telapak tangan tanpa ada penutup, baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain, kemaluan orang dewasa maupun kemaluan anak kecil. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, barangkali ada kesalahan. Mohon dimaafkan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.